Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setelah tagar Indonesia darurat trending pada Agustus 2024 lalu, tagar Indonesia gelap mendadak viral hingga mendunia. Sejumlah media asing memberitakan aksi Indonesia gelap. Simbol Garuda berlatar belakang hitam ini merupakan bentuk kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto yang dianggap tidak pro-rakyat. Selain tagar Indonesia gelap, tagar darurat pendidikan, kabur aja dulu, dan kami bersama Sukatani juga trending di media sosial. Simak informasi selengkapnya di VOI hari ini. Mahasiswa seluruh Indonesia menggelar demo Indonesia Gelap di depan Istana Negara dan di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat 20 Februari 2025. Demo digelar tepat saat Presiden Prabowo melantik kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024. Aksi Indonesia Gelap ini berlangsung selama sepekan sejak tanggal 17 hingga 21 Februari 2025 di depan kantor gubernur dan DPRD setiap provinsi. Namun puncak aksi berlangsung pada 20 Februari di depan Istana Negara, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menemui massa atas perintah Presiden Prabowo. Mensesnek menerima 9 tuntutan BEM-SI dan menandatangani perjanjian untuk menindaklanjuti tuntutan BEM-SI. 9 tuntutan itu adalah: 1. Kaji ulang instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. 2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat. 3. Evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis. 4. Tolak revisi UU Minerba yang bermasalah. 5. Tolak duifungsi TNI. 6. Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset. 7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional. 8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat. 9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Pada Jumat 21 Februari 2025, BEM-SI bersama Koalisi Masyarakat Sipil masih menggelar aksi lanjutan Indonesia Gelap. Lebih dari 30 organisasi sipil turun ke jalan. Sebanyak 2.460 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi Indonesia Gelap di kawasan Istana Jakarta Pusat. Selama sepekan ini, aksi Indonesia Gelap memang sempat diwarnai sedikit kericuhan. Namun pada 20 Februari, viral video warga negara asing yang diduga diamankan petugas kepolisian karena kedapatan mendokumentasikan aksi. Banyak warganet menduga pemerintah takut negara lain mengetahui masalah yang sedang dihadapi Indonesia. Padahal aksi Indonesia Gelap memang sudah viral hingga ke mancanegara. Pertanyaannya, apakah unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa ini akan membuahkan hasil? Dan apa yang diharapkan BEM-SI? Kita sempat berargumen ya dengan pihak istana, tidak mau menolak saksi di tengah, karena kita masih dibatasin oleh tembok-tembok yang dibatasin oleh pihak kepolisian. Istana maunya dari pihak Korlap ataupun pihak delegasi dari BEM-SI masuk untuk naik ke Mokomnya. Namun kita sepakat bahwa gerakan kita gerakan murni. Kalau memang pemerintah berada di tengah-tengah pihak masyarakat, artinya harus menemui masa aksi. Aksi akan menjamin bagaimana keamanan pihak istana menuju Mokom dari masa aksi itu sendiri. Dari narasi-narasi dan negosiasi kita, alhamdulillah ditemuin di atas Mokom gerakan mahasiswa. Dan saat itu yang kita sepakatin ada 9 poin tuntutan ditandatanganin, dan kita memberi ultimatum kepada pihak istana setelah memberikan tanda tangan, yaitu 2 kali 24 jam dipelajarin oleh pemerintah dari poin-poin tuntutan kita, dan kita akan meminta dalam disampaikan oleh Mensesnek bahwa akan ada dialog, katanya akan ada dialog pada delegasi dari BEM-SI untuk membahas poin-poin tuntutan itu. Maksudnya poin-poin tuntutan contoh tentang revisi bagaimana Perpres nomor 1 tahun 2025 itu yang mana perlu. Kemudian bagaimana tentang mengevaluasi MPK, yang bagian mana saja yang perlu evaluasi. Nah, sehingga perlu namanya dari pandangan mahasiswa kajian ilmiahnya kan ke pemerintah agar lebih secara terbuka, Pak. Nah, dari tanggapan dari pihak istana, sebelumnya kita mahasiswa ya berkaca kenapa kita gerak mahasiswa yang serentak itu, karena kita rasa rumah kita sendiri yang diganggu, yaitu pendidikan kita. Nah, salah satu sisi yang menjadi geram dan kekhawatiran kita mengingat betul dulu ke KPU dengan Komisi 10 ya, ketika isu-isu kenaikan UKT dan IP, alhamdulillah itu bisa dibatalkan.
ada narasi Presiden Jokowi mengatakan bahwa kemungkinan besar tahun depan akan naik. Nah, tahun 2025. Sehingga hal itulah menjadi kekhawatiran kita ketika menyinggung sistem pendidikan ke pemerintah, dan tanggapan dari pihak istana memang lagi dikaji, Mbak, lagi dikaji. Namun tetap kecil karena narasi-narasi dari pihak istana belum ada secara rinci penjelasannya, masih mengambang. Situasi itu ya memang dari narasi apapun yang keluar dari presiden itulah suara, ya artinya ada kode-kode yang perlu diperhatikan. Nah, untuk mengingat bagaimana dulu Dui Fungsi TNI, ya ini salah satu pengkhianatan ya bagi reformasi, karena dulu bagaimana, sekarang ini malah dibahas untuk bagaimana TNI terlibat dalam beberapa posko yang fokus dia relevan dengan kompetennya ya. Nah, melihat situasi, dia bilang kritik cara yang bagus, dan kita jangan pernah dianggap juga, ada beberapa statement juga dari pihak pemerintah menganggap bahwa kritikan itu sangat buruk, artinya dia menganggap bahwa kita kritik itunya, padahal tidak. Kita mahasiswa maupun masyarakat ketika mengkritik suatu kebijakan itu atas dasar keresahan keresahan masyarakat dan bagaimana pembacaan secara ilmiah kita itu terpanggil oleh hati nurani kita ya. Kita kritik artinya kita cinta, Mbak, sebenarnya. Mahasiswa ini ada yang luka di negara kita, kebijakan-kebijakan itu yang robek, mencoba menjahitnya tanpa mengeluarkan darah, Mbak. Dan kita begitu juga, negara yang perlu kita berikan adalah obat yang pahit. Nah, obat yang pahit ini adalah kritikan. Itu adalah negara kita, agar kita tidak terjerumus bagaimana lubang-lubang atau jurang-jurang yang akan menghancurkan negara kita. Nah, melihat situasi itu, semoga tidak akan terjadi yang namanya era orde ataupun apa namanya, karena sekarang udah menggaung yang namanya revolusi, Mbak. Jangan-jangan kekhawatiran kita, gerakan-gerakan mahasiswa ini seperti bola salju, mengecil-mengecil dan akan membesar ketika ada beberapa kritikan-kritikan dibatasin. Karena demonstrasi kritikan buat negara itu sudah dimandatkan oleh undang-undang bahwa ada hak kebebasan. Ya, yang perlu kita sampaikan ke Prabowo adalah ketegasan bagaimana menyikapin narasinya untuk dijadikan beberapa struktur PPH-nya. Karena kita melihat dia sering mengatakan narasi-narasi begitu tegas, namun ada beberapa kementerian ataupun jajaran yang tidak menjalani amanah itu. Seharusnya itu menjadi evaluasi di internalnya. Kemudian yang kedua, ini kan kabinet merah putih, ini kabinet gemuk. Karena dirasa memang bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, lebih berprogres, lebih baik dari era-era sebelumnya. Nah, ini kita lihat ada beberapa kementerian saja yang berkontribusi, yang bekerja, sedangkan kementerian-kementerian yang lain tidak. Ini perlu evaluasi, makanya kenapa masuk dalam poin tuntutan kita adalah evaluasi kabinet merah putih. Kita melihat ada beberapa kementerian yang tidak menjalankan tupoksinya, dan beberapa kementerian tidak sinkron. Pemerintah dianggap sejumlah pihak kerap membuat peraturan yang bikin gaduh di masyarakat. Dari sejumlah UU yang tiba-tiba direvisi atau disahkan DPR, tidak ada rapat dengar pendapat. Rakyat seperti tak diberikan kesempatan untuk bersuara. Pertanyaannya, sebenarnya negara ini milik siapa? Apakah hashtag 2045 Indonesia bubar menjadi kenyataan?